Kita lanjutkan lagi soal ketiga ya. Kalau di bagian pertama tadi kita sudah bahas 2 soal teori. Yang ini bagian kedua, ini ada beberapa soal ya. Sengaja saya potong-potong supaya videonya nggak terlalu panjang, sehingga nanti nontonnya juga enak, bisa istirahat gitu, bisa di pause. Jadi ini di bagian kedua ini mungkin ada 3 soal atau 4 soal ya, kita lihat aja nanti baru kita potong lagi. Ini sudah sedikit masuk ke sedikit aplikasi ya dari pengertian dasar yang disampaikan di awal video tadi. Jadi ini yang ditanyakan atau soal-soalnya sedikit masuk ke aplikasi walaupun masih umum, belum spesifik sampai perhitungan. Oke, kita lanjut soal yang ketiga ya. Soal ketiga ini kita sudah mulai masuk ke bisa dikatakan aplikasinya, atau kalau bahasa yang umum itu soal ceritanya gitu ya. Soal cerita yang kita merupakan aplikasi dari pengertian tadi. Jadi seperti soal ini. Benny melemparkan sekeping uang logam sebanyak 3 kali. Variabel acak X menyatakan banyak hasil sisi gambar yang diperoleh. Hasil yang mungkin untuk X adalah, ini artinya Benny melempar, jadi maksud melempar di sini adalah melempar ke atas itu ya, seperti orang undian itu lempar ke atas terus jatuh ke bawah, bukan dilemparkan jauh, itu nanti nggak kembali. Jadi ini uang logamnya dilempar 3 kali ke atas, 1, 2, 3. Dia menginginkan munculnya gambar. Jadi pas dilempar ke atas jatuh ke bawah, dia ingin munculnya gambar. Nah, hasil yang mungkin apa? Ini 3 kali pelemparan, uang logamnya cuma 1. Nah, hasil yang kita inginkan itulah yang disebut dengan variabel acak X di sini. Ya. X nih pasti diskrit karena uang logam, nggak mungkin nggak beringgak, ini pasti 3. Jadi yang mungkin apa hasilnya? Coba kita bahas, pembahasannya adalah karena lemparan pertama bisa jadi angka, berarti X-nya sama dengan 0. Kenapa? Karena nggak ada gambar, yang kita inginkan gambar. Yang kedua bisa jadi angka lagi. Yang ketiga bisa jadi angka lagi. Berarti tidak ada gambar sama sekali. Berarti di situ variabel X-nya adalah 0. Dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga nih bisa jadi kita memperoleh 1 gambar, 2 gambar, bisa jadi 3-tiganya gambar. Ya, berarti kan kemungkinannya 0 gambar, 1 gambar, 2 gambar, 3 gambar. Itu semua kemungkinannya. Jadi variabel X-nya adalah, variabel acak X-nya adalah X sama dengan, ya di penjelasan video terdahulu kan ada X sama dengan X kecil gitu kan. Berarti X kecilnya ini adalah bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3. Ya, 0, 1, 2, 3. Ini yang dimaksud dengan variabel acak X untuk pelemparan 3 mata uang dengan harapan, atau yang diharapkan muncul adalah munculnya gambar. Ya, jadi 0, 1, 2, 3. Nah, ini kita mulai dari soal-soal memang yang cukup sederhana ya. Nah, sekarang bahasan berikutnya atau soal berikutnya. Dewi melemparkan 5 keping uang logam, 5 keping ya. Kemudian variabel acak X yang menyatakan banyak hasil sisi angka yang diperoleh. Ya, jadi kebalikan dari soal sebelumnya. Kalau sebelumnya variabel acak X-nya itu adalah munculnya atau diperolehnya sisi gambar. Sekarang diperolehnya sisi angka. Uang logamnya ditambah, kalau tadi cuma 3, sekarang 5 uang logam. Jadi dilempar satu-satu. Yang dilempar itu. Jadi bisa jadi 5 keping itu dilempar bareng, jatuh, bisa jadi angka semua. Bisa jadi angka semua. Bisa jadi nggak ada angka sama sekali. Gitu. Berarti kalau nggak ada angka sama sekali berarti kan 0. Kalau ada angkanya 1 berarti 1, 2. Nah, kemungkinan terbanyaknya muncul angka itu adalah 5. Jadi kelima-limanya bisa angka. Bisa, mungkin. Gitu. Walaupun kemungkinan itu ya kita nggak tahu kapan atau bisa jadi apa enggak. Tapi mungkin 5-limanya angka. Mungkin 5-limanya gambar. Kalau 5-limanya gambar berarti
0. 5-5-nya angka berarti 5. Satu gambar, satu angka bisa, sangat bisa, 2 angka bisa, 3 angka bisa, 4 angka bisa, 5 angka juga bisa. Jadi kemungkinannya ini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, itu. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ya saya pikir sampai di sini masih cukup jelas ya, cukup jelas. Jadi itu ya pembahasannya ya. Jadi variabel acak itu adalah hasil percobaan yang kita inginkan. Ada berapa? Oke, kita lanjut soal berikutnya. Ini. Nah, sekarang kita ganti objeknya, bukan uang logam, tapi objeknya adalah dadu. Nah, ini dadunya ada 2. Anita melambungkan 2 buah dadu secara bersamaan. Jika variabel X menyatakan jumlah mata dadu yang muncul, maka X adalah, atau X sama dengan, nah ini berarti kan kita melempar mata dadu, kemudian menyatakan jumlahnya. Jumlah mata dadu itu berarti, ingat mata dadu itu ada 6 ya, ada 6 mata masing-masing. Berarti kalau dilempar 2 secara bersamaan, munculnya kan nggak mungkin jumlahnya 1. Kenapa? Karena mata dadu itu 1 sampai 6, masing-masing 1 sampai 6. Jadi kalau dijatuhkan, kemungkinan paling kecil kan 1 dan 1. Berarti kemungkinan paling kecilnya 2 gitu ya. Nggak mungkin dia 0, itu nggak mungkin. Artinya apa? Kalau dijumlahkan tidak mungkin 1. Ya, minimal 2 kalau dijumlahkan. Itu kalau munculnya 1-1. Kalau munculnya 1 dan 2 mata, berarti jumlahnya 3. Kalau 1 dengan 3, berarti jumlahnya 4. Paling besar berapa? Ya paling besar kita lihat angka di mata dadu itu paling besar adalah 6. Kalau 1 dadu, berarti kan 2 dadu 12. Jadi kemungkinan terkecil adalah 2, kemungkinan terbesar adalah 12 ya. Jelas ya itu ya. Ini kita lihat. Jadi kalau kita dari semua option ini yang kita pilih jelas yang A ya. Jadi 1 nggak mungkin. Kalau 1 berarti dia sendirian kan, ada satunya. Apalagi 0. Kecuali kita lempar dadunya nyangkut di atas ya. Jadi nggak jatuh, jadi 0, nggak ada yang jatuh. Jadi kemungkinannya sangat mungkin A. Dari sini kita tahu kalau suratan ganda ini sudah kebaca, jawabannya pasti A. Ya. Nah itu kita sampai di soal berapa tadi ya? Nah, kemudian kita lanjut. Oke, soal berikutnya ini masih tentang mata dadu. Cuma ini dilemparkan 1 kali ya, sebuah mata dadu dilemparkan 1 kali. Variabel acaknya X menyatakan mata dadu yang muncul. Nah, kita sama dengan yang soal sebelumnya. Mata dadu itu 1 sampai 6. Jadi kalau kita ngelempar kemudian jatuh lagi, kita lihat itu kemungkinan yang muncul paling kecil adalah angka 1. Ya, nggak mungkin kurang dari 1. Paling besar 6. Berarti variabel acaknya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ini kalau 1 mata dadu dilemparkan sekali. Ya. Pasti kemungkinannya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kecuali mata dadunya dilempar ke atas nggak balik, itu berarti 0. Tapi itu kan bukan itu yang dimaksud. Jadi yang dimaksud adalah sekali melempar itu kemungkinannya yang muncul adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya. Nih, itu pembahasan lisan. Pembahasan tertulisnya, nah ini untuk yang tadi nggak jelas. Ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Situ pembahasannya. Okay. Nah, berikutnya, nah ini sudah kita mulai masuk ke dunia lebih nyata lagi. Sepasang pengantin baru merencanakan mempunyai 2 anak. Jika variabel X-nya menyatakan banyak anak perempuan, maka X-nya sama dengan berapa? Nah, kita lihat. Ini umum ya, umum. Bukan ada pengecualian. Umum bahwa jenis kelamin bayi yang lahir itu kan antara laki-laki dan perempuan. Ya, nggak usah masuk yang aneh-aneh. Cuman yang kita yang umum aja, berarti laki-laki dan perempuan. Jadi kalau ini dinyatakan dia menginginkan atau merencanakan 2 anak, berarti anak pertama bisa laki-laki, bisa perempuan. Anak kedua bisa laki-laki, bisa perempuan. Berarti kemungkinannya kalau anak pertama laki-laki, anak kedua laki-laki lagi, berarti nggak dapat perempuan, berarti 0 variabel acaknya. Kemungkinan kedua, anak pertama laki-laki,
anak kedua perempuan. Berarti variabel acak X-nya adalah 1. Atau sebaliknya, anak pertama perempuan, anak kedua laki-laki, variabel X-nya juga 1, kan, 1 perempuan. Bisa jadi anak pertama perempuan, anak kedua juga perempuan. Berarti variabel acaknya 2. Ya. Apa kemungkinannya tadi? Berarti mungkin 0, anak pertama, anak kedua itu laki-laki semua. Kemungkinan 1, bisa perempuan dulu baru laki-laki, atau laki-laki dulu baru perempuan. Kemudian ketiganya 2, yaitu anak pertama perempuan, anak kedua juga perempuan. Berarti variabel acak X-nya sama dengan 0, 1, 2. Ya, cukup jelas ya, bayangkan. Ini lebih kehidupan nyata, jadi mungkin mudah-mudahan bisa lebih jelas ya di pikiran kita. Bahwa variabel acak yang menyatakan anak perempuan itu 0, 1, 2. 0 karena dua-dua anaknya laki-laki, 1 karena salah satunya perempuan, bisa perempuan duluan, bisa laki-laki duluan. Yang kemungkinan ketiga, anak pertama dan anak kedua perempuan. Nah, ini penjelasan tertulisnya ini ya. Tidak satupun perempuan, kemungkinan laki-laki perempuan, dan kemungkinan kedua-duanya perempuan. Ya. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Kalau belum jelas ulangi aja videonya. Oke. Ya, ini apa yang saya sampaikan lisan tadi ini. Ya. Ini tertulisnya gini, yang mungkin tadi penjelasan saya kurang jelas karena lisan ini saya tuliskan dalam slide ini. Jadi tadi yang dadu tadi ya, karena satu dadu itu angkanya atau jumlah titiknya itu 1 sampai 6, maka pelemparan dadu itu paling kecil adalah 1 plus 1, artinya yang dadu pertama muncul angka 1, dadu kedua muncul angka 1, itu sudah paling kecil ya. Berarti jumlahnya kan 2. Sedangkan jumlah paling besar itu 6 tambah 6. Kenapa? Karena mata dadu itu paling besar adalah 6. Jadi kalau dadu pertama muncul 6, dadu kedua 6, berarti 12, itu sudah maksimal. Kalau yang 16, 15, ya 11, berarti kan nggak nyampe 12. Sehingga jumlah mata dadu yang sangat mungkin, yang mungkin muncul, yang mungkin terjadi pada pelemparan 2 mata dadu secara bersamaan, itu paling kecilnya adalah 2, paling besarnya adalah 12. Karena setiap mata dadu itu paling kecil 1, paling besar 6. Jadi paling kecilnya adalah 1 tambah 1, paling besarnya adalah 6 tambah 6. Penjelasan. Nah, ini penjelasan tertulisnya ini. Kalau tadi bingung dengan lisan. Ya, kita sudah bagian kedua video ini, bagian kedua dari video soal-soal pembahasan ini, kita sudah bahas 5 soal ya. Jadi kita lihat sampai berapa soal.